Skenario 2030 Endgame Ekonomi, karya Mursofi. Cerita ini bukan tentang ramalan. Cerita ini tentang apa yang sedang terjadi di depan mata kita dan kemana arahnya kalau kita terus berjalan tanpa sadar. Prolog. Dari mana peta ini lahir? Saya mulai dari pengakuan jujur. Analisis endgame ekonomi tentang keadaan sekarang itu mengerikan, tapi akurat. Jutaan pedagang kecil yang bangun pagi, buka aplikasi marketplace, dan bertanya, omset naik, kenapa dompet kosong? Coba bayangkan 5 tahun ke depan. Anda bangun pagi, buka ponsel, lihat notifikasi dari marketplace langganan. Harga iklan naik 30%. Pedagang yang tidak mengiklan sepi. Kondisi sekarang. Anda scroll medsos, semua orang jualan barang yang sama. Anda buka berita, perusahaan teknologi raksasa umumkan laba triliunan. Anda cek saldo, emas sudah di langit, kripto sepi, dan Anda bingung. Uang saya taruh di mana? Ini bukan distopia fiksi ilmiah, ini arah yang sudah bergerak. Dan dalam video ini, saya akan membantu Anda membaca peta jalannya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi supaya Anda dan orang-orang yang Anda sayangi tidak menjadi korban diam-diam dari permainan yang bahkan tidak Anda sadari sedang Anda ikuti. Bagian 1. Mengapa pedagang yang telat bangun website merasakan pedih? Bayangkan ini. Kamu buka warung di pinggir jalan. Ramai, untung lumayan. Lalu datang bos besar bilang, "Kamu boleh jualan di mallku, gratis sewa setahun." Kamu pindah ke mall. Ramai luar biasa. Omset naik 10 kali lipat. Kamu senang, kamu tambah stok, kamu pinjam uang buat ekspansi. Tahun kedua, bos besar bilang, "Sekarang bayar sewa 20% dari omset." Kamu kaget, tapi apa daya, pelangganmu sudah di mall. Kamu bayar. Tahun ketiga, sekarang kalau mau lapakmu di lantai dasar, halaman pertama, bayar iklan lagi. Tahun keempat, oh ya, mall ini juga jualan barang yang sama kayak daganganmu. Harganya lebih murah. Kamu tidak bisa pindah. Kalau pindah, kamu mulai dari nol. Pelangganmu tetap di mall itu. Kamu hanya penyewa, bukan pemilik. Mengapa pedih? Bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka malas, tapi karena mereka terjebak dalam sistem yang dirancang untuk membuat mereka terus bergantung. Mereka pikir sedang berdagang, padahal mereka sedang menyewa. Mereka pikir sedang membangun bisnis, padahal mereka sedang membangun kekayaan orang lain. Bagian 2. Awal mula jebakan. Fase-fase jebakan. Dari omset naik ke utang membengkak. Tahap 1. Offline mati, online naik daun. 2020-2022. Pandemi. Toko fisik sepi. Mall tutup. Orang takut keluar rumah. E-commerce jadi satu-satunya jalan. Tahap 2. Pedagang berduyun-duyun masuk. 2022-2023. Semua orang jualan online. Ibu rumah tangga jualan frozen food. Mahasiswa jualan pakaian. Karyawan yang kena PHK jualan pulsa. Yang tadinya produsen batik tulis, sekarang jualan batik printing impor karena lebih laris. Tahap 3. Ekspansi besar-besaran dengan pinjaman. 2023-2024. Lihat omset naik. Pedagang pikir, ini rezeki gue banget. Mereka ambil pinjaman. Pinjaman bank buat nambah stok. Pinjaman online buat beli barang lebih banyak. Fitur Pay Later dari marketplace buat bayar iklan. Mereka tidak sadar, omset naik tidak sama dengan untung naik. Tahap 4. Persaingan mulai tidak sehat. 2024-2025. Semua orang jual barang yang sama. Sumbernya dari supplier yang sama. Bahkan fotonya juga sama. Yang tadinya untung 30%, jadi 20%, 10%, 5%, 2%, 0%. Tapi mereka tidak bisa berhenti. Kenapa? Karena kalau berhenti jualan, gimana bayar cicilan pinjaman? Tahap 5.
Algoritma makin mahal, margin makin tipis. 2025-2026. Platform tahu pedagang tidak punya pilihan, maka mereka naikkan A. Komisi transaksi dari 15% ke 20% ke 25%. B. Biaya iklan dari Rp1.000 per klik ke Rp5.000 per klik. C. Biaya admin dari Rp1.000 ke Rp2.500. Hasilnya, omset 100 juta sebulan, untung bersih Rp2 juta. Itu pun kalau tidak ada barang retur, tidak ada penalti, tidak ada keterlambatan kirim. 3 ketergantungan yang membelenggu. 1. Ketergantungan pelanggan. Pelanggan Anda tidak tahu toko Anda. Yang mereka tahu, saya beli baju di Shopee. Besok mereka beli baju lagi. Yang mereka buka aplikasi Shopee, bukan cari toko Anda. Anda tidak punya nomor HP mereka, tidak punya email mereka. Anda tidak bisa kirim promo ke pelanggan setia Anda sendiri. Platform bilang, jangan khawatir, kami yang akan kirim promo untuk Anda. Lalu mereka tagih biaya iklan. 2. Ketergantungan reputasi. Toko Anda punya rating 4,9 dari 10.000 ulasan. Itu aset 3 tahun kerja keras. Kalau Anda pindah ke website sendiri, tidak ada bintang, tidak ada ulasan, konsumen lihat website baru. Mereka curiga, ini penipu bukan ya? 3. Ketergantungan modal. Anda sudah invest bertahun-tahun, stok barang, kemasan, tim, gudang, pinjaman. Tidak ada yang beli stok Anda kalau Anda tutup toko di marketplace. Tidak ada yang bayar utang Anda kalau Anda berhenti jualan. Maka Anda terus berjualan, bukan karena untung besar, tapi karena Anda tidak sanggup rugi besar. Sekarang gue mau tanya jujur, apa cuma gue doang? Atau kamu juga ngerasa sekarang cari duit makin susah, cari kerja makin sulit, banyak toko tutup, banyak orang di PHK, mall sepi, ruko kosong, tapi anehnya belanja online makin rame? Biasanya orang nyalahin judi online, utang negara, inflasi, atau korupsi. Semua itu benar, tapi ada satu faktor besar yang jarang dibahas secara serius, e-commerce yang nggak diatur dengan baik. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu channel ini. Di sini kita bukan cuma bahas ekonomi, tapi realita yang sering nggak dibahas media. Kalau kamu ngerasa hidup makin susah, kerja makin sulit, dan ekonomi makin timpang, video ini buat kamu. Masalahnya bukan e-commerce itu jahat. Masalahnya adalah dia ngerusak satu sistem penting dalam ekonomi, yang namanya rantai distribusi. Rantai distribusi itu apa? Sederhananya jalur barang dari produsen sampai ke konsumen, lewat grosir, toko, kios, pedagang, warung, pasar, mall. Kenapa harus banyak lapisan? Karena setiap lapisan itu adalah pekerjaan. Setiap lapisan itu adalah sumber penghasilan. Setiap lapisan itu bikin uang muter ke banyak orang. Sekarang perhatiin alurnya. Dulu produsen ke grosir besar, ke grosir kecil, ke toko, baru ke kita. Sekarang produsen langsung ke konsumen lewat e-commerce. Kedengarannya efisien, tapi yang hilang siapa? Grosir mati, toko mati, pedagang mati, mall mati, ruko kosong, orang kehilangan kerja. Dulu satu mall bisa ngidupin ratusan orang. Kasir, pramuniaga, security, OB, supplier, logistik, parkir. Sekarang satu transaksi online cuma butuh server, gudang besar, kurir kontrak. Uangnya numpuk di satu tempat. Inilah yang orang nggak sadar. Setiap kali kamu belanja online, sebenarnya kamu bukan cuma beli barang, tapi juga mengalihkan aliran uang dari ekonomi lokal ke pusat. Dan diperparah lagi dengan perang harga, diskon gila-gilaan, cashback dari modal investor, free ongkir. Toko offline bukan kalah pintar, tapi kalah karena mereka gak bisa bakar uang. Akhirnya apa? Lapangan kerja hilang, daya beli turun. Walaupun harga murah, orang tetap gak bisa beli karena gak punya penghasilan. Ini namanya paradoks ekonomi. Harga murah, tapi masyarakat miskin. Barang banyak, tapi pembeli sedikit. Dan yang makin parah, uang makin terkonsentrasi di segelintir pemain besar.
Yang kuat makin kuat, yang kecil tersingkir. Ekonomi berubah jadi hukum rimba. Padahal ada satu rumus ekonomi paling sederhana. Kalau orang punya pendapatan, mereka bisa belanja. Kalau orang nggak punya pekerjaan, ekonomi mati. Solusinya bukan matiin e-commerce. Solusinya adalah ngatur. Harga harus wajar. Diskon nggak boleh brutal. Free ongkir dibatasi. Produsen besar nggak boleh langsung bunuh toko kecil. Rantai distribusi harus dilindungi. Karena tanpa rantai distribusi, ekonomi itu bukan efisien, tapi kosong. Sebagai konsumen, kita juga punya peran. Belanja juga di toko sekitar. Nggak selalu kejar yang paling murah. Karena tiap transaksi offline itu sebenarnya bukan cuma beli barang, tapi ngasih makan satu keluarga. Intinya sederhana, teknologi harus melayani manusia, bukan menggantikan manusia sampai mereka kehilangan hidupnya. Kalau kamu ngerasa ini masuk akal, subscribe channel ini, karena makin banyak yang sadar, makin besar peluang sistem ini berubah. Bagian 4. Siapa yang untung? Jawabannya jelas sekali. Anda bertanya, siapa yang untung? Mari kita lihat fakta. Fakta, platform untung triliunan, pedagang untung recehan. Shopee, pendapatan tahun 2024 USD 16,8 miliar dolar atau 268 triliun rupiah. Laba bersih naik 162% dalam setahun. Tokopedia, pendapatan 622 miliar rupiah dalam satu kuartal. Lazada, pendapatan USD 3,8 miliar dolar dalam satu kuartal. UMKM, 68% pelaku UMKM digital mengalami penurunan margin. 43% sempat berhenti jualan karena tidak tahan biaya platform. 40% UMKM digital kesulitan meraih untung karena biaya operasional platform. Bamsoet, Ketua MPR bilang, UMKM dijadikan sapi perah. Enaknya diperah susunya, kalau sudah kering, ditinggal cari sapi baru. Fakta, pedagang kecil menjadi sales untuk produk impor. Hermawati dari Asosiasi Industri UMKM Indonesia bercerita, anggota kami yang tadinya jahit baju sendiri, sekarang rata-rata jadi reseller. Baju anak, baju dewasa, semuanya dari luar. Kalau mereka jahit sendiri, harga 100.000. Di marketplace, produk impor yang mirip cuma 40.000. Mana bisa bersaing? Artinya apa? UMKM yang didorong pemerintah untuk naik kelas lewat digitalisasi, malah turun kelas jadi sekadar perpanjangan tangan importir. Mereka tidak lagi menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak lagi memberdayakan tetangganya sebagai penjahit. Mereka cuma jadi kuli klik yang ambil untung Rp5.000 per transaksi. Siapa yang untung? A. Marketplace, dapat komisi dari setiap transaksi. B. Importir, dapat pasar 300 juta orang tanpa bangun pabrik di Indonesia. C. Pedagang, dapat capek. Fakta, pengrajin lokal kalah di kandang sendiri. Lamhot Sinaga, Wakil Ketua Komisi 7 DPR, mengunjungi Batik Anantari di Yogyakarta tahun 2025. Temuannya, A. Batik tulis impor kalah bersaing dengan batik printing. B. Batik tulis harga Rp300.000, proses 2 minggu. C. Batik printing impor, harga Rp100.000, proses cetak massal. D. Konsumen cuma lihat harga di marketplace. Mereka tidak tahu atau tidak peduli perbedaannya. E. Akibatnya, pengrajin lokal kehilangan pasar. Pengrajin tua pensiun, anak mudanya tidak mau meneruskan. Siapa yang untung? A. Marketplace, transaksi tetap jalan. B. Importir, dagangan laris manis. C. Konsumen, dapat harga murah, tapi dapat barang berkualitas rendah, itu cerita lain. D. Pengrajin lokal, gulung tikar. Bagian 5. Kenapa mereka telat bangun website? Mereka pikir sudah punya rumah. Punya toko di marketplace sama dengan punya toko. Itu mindset umum. Mereka tidak sadar bahwa toko di marketplace itu rumah kontrakan, bukan rumah sendiri. Sewanya bisa naik kapan saja. Kontraknya bisa tidak diperpanjang. Rumahnya bisa dijual ke orang lain. Mereka takut ribet dan mahal. Dulu bikin website itu adalah A. Bayar programmer 20-50 juta. B. Urus hosting sendiri. C.
urus keamanan sendiri. D. Urus pembayaran sendiri. E. Urus ongkir sendiri. Sekarang, banyak platform toko online siap pakai dengan harga Rp300.000 sampai Rp1.000.000 per tahun. Tapi stigma ribet dan mahal masih melekat. Mereka tidak update informasi. Mereka tidak tahu caranya. Seorang ibu pedagang kue di Bandung pernah bilang ke saya jualan online aja baru belajar 3 tahun lalu. Sekarang disuruh bikin website, saya buta teknologi. Ini masalah literasi digital. Pemerintah dan platform rame-rame ngajarin cara jualan di marketplace, tapi hampir tidak ada yang ngajarin cara keluar dari ketergantungan marketplace. Mereka terlalu sibuk operasional. Bisnis online itu melelahkan. A. Urus stok. B. Urus pengiriman. C. Urus komplain pelanggan. D. Urus retur. E. Urus iklan. F. Urus pinjaman. Sisa waktu dan tenaga? 0. Mereka tahu harus bangun website, tapi selalu ada alasan. Nanti dulu deh, lagi sibuk. Sampai akhirnya, nanti tidak pernah datang. Mereka pikir marketplace masih menguntungkan. Ini yang paling fatal. Mereka lihat omset masih puluhan juta. Mereka lihat ada transfer masuk tiap hari. Mereka pikir, masih jalan kok. Mereka tidak hitung berapa persen sebenarnya keuntungan, berapa banyak waktu dan tenaga yang dikeluarkan, berapa besar resiko jika platform naikkan komisi lagi. Mereka mengukur kesehatan bisnis dari omset, bukan dari profit dan kebebasan.